Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa surriyatihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para duyufur rahman yang sama-sama berbahagia rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, pada episode kali ini saya akan menyajikan satu tayangan yang insya Allah tayangan ini sangat bermanfaat buat para jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun tema kali ini, para duyufur rahman dimanapun berada rahimakumullah, adalah barang-barang apa saja yang akan dibawa oleh jamaah haji ketika akan berangkat ke Ar-Musna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang jumlah harinya adalah 6 hari. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pecinta jamaah Jonjoro Channel atas dukungannya selama ini, supportnya sehingga channel ini bisa seperti ini. Dan kepada teman-teman para duyufur rahman dimanapun Anda berada, ketika bertemu dengan video ini dan video ini dianggap bermanfaat kepada Anda dan kepada orang lain, maka sudahlah kiranya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share video ini. Semoga bisa menjadi amal jariah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya ingin mendoakan kepada seluruh saudara-saudaraku dari seluruh penjuru dunia yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada antum semua dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan, dan semoga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna dan diterima sebagai haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para duyufur rahman yang sama-sama berbahagia rahimakumullah, namun sebelum saya menyajikan barang-barang apa saja atau perlengkapan yang harus dibawa serta oleh jamaah ketika berangkat ke Arafah, Musdalifah, dan Mina, maka tayangan ini khusus untuk jamaah perempuan. Nah, khusus untuk jamaah perempuan dan lebih khusus lagi untuk jamaah reguler. Kepada jamaah haji yang melaksanakan ibadah hajinya dengan cara ifrat, maka insya Allah kepada kalian sejak masuk di kota Mekah itu dalam keadaan masih ihram sampai saat ini. Tapi khusus kepada jamaah haji yang melaksanakan ibadah hajinya dengan cara tamattu, tentu ada hal-hal yang harus diselesaikan pada tanggal 8 Zulhijjah sebelum berangkat ke Arafah. Yang pertama adalah membersihkan diri, membersihkan badan. Antara lain yang termasuk sunnah-sunnah haji adalah memotong kuku ketika kuku ada yang panjang. Kemudian membersihkan bulu ketiak dan bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga adalah mandi ihram. Ya, seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghuslal ihrami lillahi ta'ala. Saya berniat mandi ihram karena Allah ta'ala. Kemudian setelah mandi, jamaah sekalian adalah berudu, kemudian memakai pakaian ihramnya. Dan ingat bahwa batas aurat bagi jamaah perempuan yang melaksanakan ibadah haji yang boleh kelihatan hanya 2, adalah wajah dan telapak tangan. Maka selainnya itu wajib untuk ditutup rapat-rapat sehingga tidak pernah terlihat, meskipun kepada sesama jenis, apatah lagi kepada lawan jenis atau jamaah laki-laki. Nah, setelah itu semua selesai pada tanggal 8 Zulhijjah, kemudian jamaah di hotel untuk melaksanakan salat sunnah
ihram 2 rakaat. Ini bagian tidak berhalangan. Adapun tata caranya adalah seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal ihrami rakataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Di rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Setelah itu jamaah sekalian, hadirkan hati, raga, lisan untuk melafazkan niat haji. Tapi harus diperhatikan terlebih dahulu, pakaian kita apakah sudah menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian berniat haji. Berniat haji, ucapkan dengan hati, ucapkan dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian lanjutkan dengan talbiyah. Ini sebelum berdiri dari tempat salat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhtika wan nar. Kemudian membaca doa ihram. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'i jawarihi min kulli syai'in haramtahu alal muhrimi. Setelah itu selesai. Ini rukun pertama jamaah haji rahimakumullah. Tentu sudah dipersiapkan ya barang-barang yang akan dibawa serta ke Arafah, Musdalifah, Mina selama 6 hari. Jadi mulai tanggal 8 Zulhijjah, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya 6 hari jamaah akan meninggalkan hotel, yaitu berada di Arafah, kemudian di Musdalifah dan di Mina. Jadi maka diperkirakan para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang-barang apa saja yang perlu dibawa jamaah ke Armusna atau ke Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang pertama, siapkan tempat barang, yaitu boleh koper cabin atau ransel sesuai dengan kebutuhan yang akan dibawa oleh jamaah perempuan untuk selama 6 hari. Nah, kemudian barang yang dibawa oleh jamaah menuju Arafah, yang pertama, selain baju yang dipakai saat itu berangkat ke Arafah, adalah bawa baju ihram. Ya, baju ihram bagi jamaah perempuan secukupnya. Berapa lama jamaah akan memakai pakaian atau baju ihram? Dari tanggal 8, kemudian 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Setelah melontar Jumrah Aqabah, mencukur, maka di saat itu boleh berganti pakaian dengan pakaian biasa. Jadi kurang lebih 3 hari. Jadi bawa baju ganti ihram, ya minimal 2 lembar lah, atau 1 pasang. Kemudian yang kedua, baju gamis biasa. Jadi pakaian biasa untuk digunakan nanti di Mina, ya di Mina, utamanya di Mina pada tanggal 10, 11, 12, 13. Bisa 4 hari ibu-ibu akan berada di Mina, dan di saat itu ibu-ibu akan menggunakan pakaian biasa, tentunya tetap menutup aurat. Yang ketiga, kerudung atau jilbab, ya bawalah ya sesuai dengan kebutuhan, 2 lembar atau 3 lembar. Kemudian mukena cukup 1 pasang. Kemudian yang kelima, para diyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah legging. Ya, bawa legging, ya tahu celana panjang ihram bagi perempuan, juga sebaiknya dilapisi di bagian dalam dengan legging atau rok dalam. Ini untuk menjaga-jaga agar supaya aurat tidak terbuka. Kemudian yang keenam adalah sajadah. Sajadah ini fungsinya ada 2 jamaah sekalian. Yang pertama digunakan untuk salat, berzikir ketika wukuf.
dan juga di Musdalifah dan di Mina. Dan di Musdalifah ini bisa digunakan sebagai alas tidur. Kemudian yang ketujuh, handuk, ya, bawa handuk yang sederhana. Kemudian yang kedelapan adalah sarung tangan, ya, sarung tangan salat satu buah, ya, bawa sarung tangan salat untuk satu buah. Kemudian yang kesembilan, handsock. Ini bawa dua pasang, selain yang dipakai oleh jamaah perempuan dari hotel menuju Arafah, maka bawa persiapan dua pasang. Kemudian yang ke-10, kaos kaki, ya, minimal bawa, ya, sampai 4 pasang, ya, bawa 4 pasang kaos kaki, agar supaya begitu kelihatan kotor, tidak sempat dicuci, itu bisa diganti dengan yang baru. Kemudian yang ke-11, pakaian dalam. Apa saja itu pakaian dalam? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, celana dalam atau sidi. Kemudian berah atau BH. Kemudian kaos dalaman. Ini jadi celana dalam, kemudian berah, kemudian kaos dalaman. Ini sesuai dengan kebutuhan. Selama 6 hari ibu-ibu akan berada di Arafah, di Musdalifah, Mina, maka bawa secukupnya. Kemudian yang ke-12, APD, alat pelindung diri, antara lain topi, kacamata hitam, masker, payung, juga kacamata baca. Yang ke-13, perlengkapan mandi. Apa saja itu perlengkapan mandi? Antara lain sikat gigi, odol, sabun mandi, sampo, juga sabun cuci. Karena mungkin di Mina nanti ibu-ibu bisa mencuci pakaian untuk 6 hari. Kemudian yang ke-14, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kantong uring, ya, minimal 2 buah. Ini salah satu manfaatnya ketika jamaah, ya, padat di tempat buang air, ketika jamaah padat di WC, antri dan sudah tidak bisa tahan lagi untuk buang air kecil, maka kantong uring ini bisa digunakan. Kemudian yang ke-15, tisu basah dan tisu kering, ukurannya yang kecil-kecil saja. Kemudian yang ke-16, selain sepatu yang dipakai dari hotel, ya, ibu-ibu bisa membawa lagi satu sepatu dan satu sandal. Ini juga persiapan-persiapan. Kemudian yang ke-17 adalah botol minuman, ya, atau botol yang berisi air minum. Ini sangat wajib buat jamaah ketika berangkat ke Arafah, Musdalifah, Mina. Dan diusahakan kepada ibu-ibu yang sedang berada di Arafah, apalagi tahun ini cuacanya sangat panas ekstrim, maka minum sebelum haus. Dan jangan pernah di botol minuman ibu-ibu tidak ada isinya. Jadi selalu diisi dengan air minum, dan hindari untuk minum air dingin agar supaya tidak terkencing-kencing. Kemudian yang ke-18, kantong kresek untuk persiapan kerikil atau batu-batu kecil untuk pelontaran selama 4 hari yang jumlahnya 70 biji, nanti dipungut yaitu di Musdalifah. Kemudian yang ke-19, alat makan. Nah, ini meskipun jamaah akan diberikan makanan, ya, pagi, siang dan malam, lengkap dengan sendoknya dan sebagainya, tetapi saya juga masih berikan pesan kepada jamaah yang akan berangkat ke Arafah, Musdalifah, Mina, sebaiknya bawa alat makan. Antara lain mangkuk kecil, ya, bawa mangkuk kecil yang stylish, yang anti pecah, kemudian sendok dan garpu. Ini persiapan-persiapan jamaah sekalian. Kemudian yang ke-20, makanan ringan. Ini penting juga dibawa dari hotel, makanan ringan, misalnya kurma. Ya, kurma ini penting buat jamaah sekalian untuk menjaga kesehatan tubuh. Usahakan makan kurma setiap pagi, ya, setiap pagi minimal 7 biji, ya, minimal 7 biji, maksimal 7 biji. Kemudian roti, kurma. Yang ke-21 adalah obat-obatan dan vitamin. Jadi bagi jamaah yang memang harus minum obat, maka harus bawa obat-obatnya. Kemudian bawa vitamin,
agar supaya stamina tetap terjaga. Yang ke-22 mie seduh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, silakan bawa mie, ya, mie beberapa bungkus sesuai dengan kebutuhan. Atau kemudian yang ke-23 adalah pelembab. Ini juga penting ibu-ibu, karena cuaca panas, kulit kita, bibir kita bisa iritasi. Kemudian yang terakhir, yang ke-24 adalah colokan listrik. Ya, tetap kita bawa, jangan sampai ibu-ibu membawa HP, maka diperlukan yang namanya colokan listrik, dan juga bisa membantu teman-teman yang tidak memiliki colokan. Para diyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah barang-barang yang bisa atau harus dibawa serta oleh jamaah perempuan ketika akan berangkat ke Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan jika dianggap masih ada yang kurang, silahkan ditambah, dan jika dianggap berlebihan, silahkan dikurangi. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada seluruh jamaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, yang sebentar lagi akan wukuf di padang Arafah. Para diyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudaraku yang belum pernah berangkat haji ataupun umrah, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kalian, melapangkan segala rezekinya, melancarkan urusannya, dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan haji dan umrah tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.